Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lahat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kunci. Bersama saya, Aan Firliansa dari SMA Negeri 1 Merapi Barat. Dan saya Nalda Suliani dari SMP Negeri 1 Kikim Tengah. Dan saya Marta Beni Widianti dari SMA Negeri 4 Lahat. Selamat siang. Saat ini kami akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan alur tirta. Saya Marta Beni Widianti sebagai observer. Saya Aan Firliansa sebagai coach. Dan saya Nalda Suliani sebagai coach. Baik, kita mulai percakapan coaching hari ini Pak ya. Selamat siang Pak Aan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Marta, Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar saya baik. Untuk hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Bagaimana? Apakah Pak Aan sudah siap? Siap Bu, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Nanda sebagai kunci. Baik, sehubungan dengan tugas saya sebagai observer, saya akan membacakan rubrik penilaian Pak ya. Yang pertama ini rubrik penilaian untuk pra-supervisi. 1. Mendiskusikan rubrik penilaian. 2. Menanyakan kompetensi coaching. 3. Menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Kemudian yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian nanti pada saat supervisi itu mencatat yang terlihat, terdengar pada saat rekan JKP melakukan coaching. Kemudian nanti pada saat pasca supervisi ini akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi, kemudian menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan. Kemudian mengenai praktek coaching yang akan Bapak laksanakan, kira-kira bagaimana perasaannya Pak? Oh gini Bu, nervous, deg-degan loh Bu, karena baru awal ini dan belum terbiasa dengan teknik tertanya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Semoga untuk kegiatan kali ini berjalan lancar dan baik untuk seterusnya. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus Bapak laksanakan, yaitu kompetensi inti dari coaching. Ada 3 ya Pak ya. Itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Pak Aan merasa masih kurang yakin di bagian yang mana Pak dari ketiga kompetensi ini? Oh ini Bu, kalau saya ini lebih ke bagian present atau kehadiran, karena kita itu harus hadir sepenuhnya, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh kunci. Kalau kita tidak fokus, otomatis kita akan kurang aktif dalam menanggapi kunci dan tentunya sulit untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci. Baik, jadi Pak Aan merasa pada bagian present ini yang belum Pak ya, dan yang ingin dikembangkan. Kemudian yang terakhir ini Pak, apa yang Bapak inginkan dari praktek coaching kali ini Pak? Yang pasti dari praktek coaching hari ini saya berharap ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak dan Ibu Nelda untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang akan Bapak Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta tentunya.
Bagian present apakah nantinya akan bisa dilakukan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik? Silakan untuk Bapak Ibu mulai praktek coachingnya. Baik Ibu Marta, terima kasih. Semoga nanti praktek coachingnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai dengan apa yang kita. Amin. Amin. Selamat siang Ibu Nelda, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Aan. Alhamdulillah saya baik dan sehat Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nelda yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu Nelda sampaikan pada obrolan kita pada siang hari ini? Saya juga mau mengucapkan terima kasih Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan cerita-cerita saya di sini Pak. Jadi ceritanya begini Pak, saya itu kan mempunyai permasalahan. Saya kan mengajar di SMP. Terus di dalam kelas saya tersebut, anak-anak itu responnya itu diam aja Pak. Jadi pas saya ngajar dia diam. Saya tanya dia diam. Terus ditanya pun dia diam. Saya tuh bingung apakah mereka diam itu maksudnya apa Pak? Gitu Pak. Oh, baik Ibu Nelda. Jadi lebih kepada proses pembelajarannya ya Bu. Iya Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan pada siang hari ini, saya mau tanya nih Bu, kira-kira apa sih yang Ibu Nelda inginkan dari obrolan kita pada siang ini? Oh gini Pak, saya itu kan mengharapkan tuh ada solusi terhadap permasalahan saya ini Pak. Jadi biar saya tidak bingung lagi kalau lagi ngajar di kelas itu Pak. Gitu Pak. Oh, baik, kalau saya boleh tahu nih Bu Nelda, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu proses pembelajaran di kelas itu? Jujur saja ya Pak ya, saya itu setiap masuk ke kelas itu bingung Pak. Bingung terhadap respon mereka itu terhadap pembelajaran saya. Mereka itu diam. Nah maksud saya itu Pak, diamnya mereka itu karena apa? Apakah mereka paham atau tidak paham? Nah itu Pak, di situ yang saya bingung itu atas kediaman mereka itu Pak. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan atau belum kepada murid tentang kemauan mereka saat belajar? Sudah Pak, saya pernah nanya ke siswa itu. Karena kan saya pikir mungkin juga kenapa mereka tersebut kayak gitu, mereka itu mungkin ada kesalahan di saya juga. Nah, terus ada siswa yang berani mengungkapkannya, katanya itu saya itu pada saat menjelaskan materi katanya tidak detail. Maka untuk tindak lanjutnya saya berusaha Pak, oke, saya akan melengkapi lagi nih materi saya. Saya coba dengan penampilan PowerPoint Pak, dengan PPT. Tapi tetap Pak, respon mereka itu masih tetap kayak gitu, masih tetap diam. Jadi saya bingung sebenarnya itu, diamnya itu karena apa? Oh gitu ya Bu. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa sudah berusaha menambah model dalam proses pembelajaran, tapi tetap juga siswa itu masih kurang respon. Kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam proses pembelajaran Ibu, Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Oh begini Pak, sebenarnya saya itu kan Pak menginginkan tuh pembelajaran itu bisa terjadi dari dua arah Pak. Jadi bukan hanya di gurunya aja yang aktif, jadi di siswa juga. Maksud gini, kalau misalnya ada respon ya Pak ya, ada timbal baliknya, tanya jawab, jadi terjadi kayak gitu. Sehingga suasananya itu jadi hidup Pak, gitu maksudnya gitu. itu. Jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi aktif seperti itu ya Bu? Iya Pak, jadi saya menginginkan tuh yang seperti itu. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai hal yang Ibu rencanakan yang mungkin Ibu bisa lakukan pada waktu dekat ini? Mungkin yang akan saya lakukan itu Pak, saya akan merubah cara pembelajaran saya Pak. Saya akan mencari atau menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi saya akan menyiapkan konten-konten pembelajaran yang bagaimana dalam pembelajarannya itu siswa terlibat aktif, misalnya kayak diskusi kelompok dan siswa melakukan presentasi, sehingga
proses pembelajarannya tidak monoton Pak, jadi juga tidak membosankan. Saya seperti itu Pak. Oke Bu, baik, luar biasa sekali Ibu apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu aktif dalam proses pembelajaran Ibu di kelas. Oh iya Ibu, kira-kira kapan rencana itu bisa dilakukan? Oh, insya Allah semester depan Pak saya mulai, karena kan pada saat ini siswa-siswa sedang melaksanakan ujian semester ganjil ini ya Pak ya. Jadi untuk yang berikutnya saya akan coba merancang pembelajaran jadi bisa diterapkan di awal pembelajaran semester depan. Baik Ibu Nelda, tidak terasa obrolan kita pada sore hari ini sudah sampai akhir. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita pada siang hari ini? Baik Pak, dari obrolan kita tadi, dari sana saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Jadi saya akan melakukan atau membimbing anak-anak di kelas. Saya juga mempunyai keberanian untuk mencoba hal baru bersama siswa, agar bagaimana biar siswa tersebut aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran nanti bisa menjadi lebih aktif lagi Pak dan lebih menyenangkan. Oke, baik Ibu Nelda. Semoga apa yang kita bicarakan ini berbuah dan dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih waktunya Ibu Nelda. Seperti itu Ibu. Baik Pak, saya yang banyak terima kasih nih ke sama Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dengarkan cerita saya dan akhirnya saya bisa menemukan solusinya Pak. Iya, terima kasih juga Ibu Nelda. Selamat siang Ibu. Ya selamat siang juga Pak. Kita beri aplaus untuk praktek coaching hari ini. Pak Aan dan Ibu Nelda sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat alur tirta percakapan sudah terlihat, ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktek coaching kali ini. Bapak Ibu khususnya kepada Pak Aan selaku coach, menurut Bapak apakah indikator keberhasilan dari praktek coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, praktik coachingnya sudah selesai. Dimana menurut saya indikator keberhasilan dari coaching hari ini bagaimana Ibu Nelda selaku coach itu dapat menemukan rencana sekaligus melakukan rencana aksi ataupun solusi yang dihadapi dari permasalahan pembelajaran di kelas Ibu Nelda. Seperti itu Bu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Nelda lakukan di kelas untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Pak Aan sampaikan bahwa ingin mengembangkan potensi present atau kehadiran penuh Pak ya. Di sini saya mengamati bahwasanya Pak Aan sudah melakukan kehadiran penuh atau present dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahannya. Dan kemudian dapat juga memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya Bu, betul. Saya merasakan seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Aan selaku coach dan Ibu Nelda selaku coach atas praktek coaching hari ini, dan semoga memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi inti dari coaching supaya tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan alur tirta, di mana saya
Nelda Suryani bertindak sebagai observer dan rekan saya. Marta Benedikianti sebagai coach. Dan saya Aan Firliansa sebagai coach. Baiklah, kami akan memulai praktek coaching hari ini. Yang pertama adalah pra-observasi. Selamat siang Bu Marta. Selamat siang Bu Nelda. Gimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nelda hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Kelihatannya Bu ya masih sehat dan seger. Gini Bu, hari ini Ibu Marta mau melaksanakan coaching ya Bu? Benar Bu Nelda. Ini Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah boleh Bu? Tentu boleh Bu Nelda. Jadi di sini Bu ya, di sini saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan digunakan pada saat Ibu praktik coaching nanti ya Bu ya. Nah di rubrik penilaian ini yang akan saya amati itu adalah yang pertama, apakah coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai belum dengan alur kita, itu ya Bu ya. Terus yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya nanti juga akan mendengarkan respon dari coach itu sesuai tidak dengan pertanyaan dari Ibu ya Bu ya. Baik Bu. Selain itu Bu ya, Ibu juga harus ingat bahwa coaching itu ada prinsip-prinsip yang harus digunakan ya Pak ya Bu ya. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan terakhir memaksimalkan potensi coaching. Nah hal itu juga akan termasuk dalam penilaian ya Bu ya. Nah itulah hal-hal yang akan saya amati dalam proses coaching tersebut. Sebelum melaksanakan observasi, ada hal lagi yang ingin saya tanyakan Ibu ya. Nah ini hal mendasarnya, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada praktek coaching nanti ya Bu ya. Yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua saya ingin mengembangkan mendengar secara aktif. Dan yang ketiga ini saya ingin mengembangkan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi ya Bu Marta yang ingin dikembangkannya? Benar. Oh iya, dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Bu? Baik, yang lebih spesifik ingin diobservasi, saya menginginkan diobservasi yang untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot Bu. Oke, jadi mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, dua itu ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikator ketercapaian itu yang saya inginkan nanti dalam proses praktek coaching ini adalah coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Marta, berarti indikator ketercapaiannya itu adalah jika coach itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya, gitu ya? Iya benar dan. Oke, terima kasih Bu Marta atas jawaban-jawabannya. Sekarang ini silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Terus nanti kalau sudah pelaksanaan coaching kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Marta ya. Iya benar dan. Oke, sekarang Ibu boleh memulai proses coachingnya ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Nelda. Oke Bu, silakan ya Bu. Selamat siang Pak Aan. Selamat siang Ibu Marta. Gimana kabarnya Pak Aan hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar baik, bisa sehat. Gimana kabar Ibu Marta sendiri? Puji Tuhan, kabar saya juga baik. Katanya ada yang mau disampaikan Bapak untuk saya? Oh iya Bu, benar. Saya ada sesuatu hal yang mau disampaikan ke Ibu Marta. Ya Pak, silahkan Pak. Apa yang ingin disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan kerja saya di sekolah gitu Bu. Jadi selama ini saya perhatikan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ternyata rekan-rekan saya itu tidak ada perubahan, dimana
mereka menyampaikan materi dalam proses pembelajaran itu masih menggunakan metode yang konvensional, ceramah, ceramah, dan ceramah, sehingga padahal kita tahu sendiri Bu, perkembangan zaman sekarang semakin canggih, teknologi semakin canggih. Kita selaku guru seharusnya bisa bisa memakai teknologi itu untuk pembelajaran di kelas. Tapi ini tadi Bu, guru-guru rekan-rekan saya di sekolah itu tidak mau, sehingga dari hari ke hari mereka hanya mengandalkan pembelajaran yang konvensional seperti itu, sehingga pembelajarannya kurang variatif Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi dalam hal ini lebih ke proses pembelajarannya ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi pembelajarannya itu kurang variatif. Model dan media yang dipakainya masih yang sangat lama seperti itu Bu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Aan harapkan? Jadi ini Bu, saya mengharapkan adanya perubahan dari rekan-rekan kerja saya di sekolah terkait penyampaian materi pembelajaran. Seperti itu Bu. Oke, berarti Pak Aan mengharapkan adanya perubahan ya Pak ya? Kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak inginkan? Perubahannya tentu dalam proses pembelajaran, semisal seperti ini Bu, modelnya, metodenya, dan media yang digunakan itu dalam proses pembelajarannya lebih variatif. Contoh gini Bu, saya menginginkan rekan-rekan kerja itu menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, seperti Canva, PowerPoint, tidak hanya monoton ceramah dan ceramah lagi, seperti itu Bu. Oh, baik Pak Aan. Dari yang Bapak sampaikan tadi dengan menggunakan variasi, model, metode, dan media yang bervariasi tadi, itu merupakan kondisi ideal ya Pak ya? Menurut Bapak, dari level 1 sampai 10, untuk menggambarkan kondisi rekan guru di sekolah Bapak, rekan-rekan Bapak itu berada di level berapa Pak? Kalau saya perhatikan Bu, rekan-rekan saya itu kayaknya di level 5. Di level 5. Iya Bu. Dengan kondisi tersebut Pak, kira-kira bisa ditingkatkan sampai level berapa agar terlihat adanya perubahan dalam proses pembelajaran tersebut Pak? Oh, jadi bisa ditingkatkan ke level 8 sebenarnya Bu. Karena dilihat dari guru-guru kami itu masih muda-muda dan kreativitasnya sebenarnya masih bisa ditingkatkan seperti itu Bu. Baik, dari level 5 ke level 8 ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan harapan Bapak tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana tindakan yang akan saya lakukan. Tapi ini Bu, mungkin rencana itu seperti kegiatan mentoring atau pendampingan individu dengan rekan-rekan kerja secara langsung. Tapi tidak bisa monoton. Artinya tidak bisa semua siswa saya dampingi. Artinya pendampingan individu itu dilakukan dengan cara person to person. Seperti itu. Baik, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Bapak lakukan yang membuat rekan-rekan merasa nyaman melakukannya? Selain mentoring, ini rencana saya mau konsultasikan dulu Bu kepada kepala sekolah melalui Wakaf Kurikulum, mungkin untuk mengadakan kegiatan semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru itu. Dari hal yang Bapak rencanakan tadi, seperti mentoring, pelatihan, ataupun workshop, menurut Bapak, yang mana yang kedepannya nanti mudah untuk direalisasikan? Kalau menurut saya Bu, lebih ke mentoring. Kenapa? Kalau untuk pelatihan dan workshop itu harus dengan persiapan yang sangat matang, seperti apa? Biaya, tempat, waktu, narasumber. Jadi saat ini saya lebih memilih kegiatan yang
bisa secara spontan dilakukan, tidak menggunakan waktu yang banyak, tidak menggunakan biaya yang besar, yaitu mentoring dengan teman-teman melalui pendampingan individu. Baik, mentoring ya Pak ya. Iya Bu. Untuk melakukan mentoring tersebut, kira-kira membutuhkan bantuan atau support dari siapa? Ya pasti Bu, pasti memerlukan bantuan dan support dari rekan-rekan kerja di sekolah, kemudian rekan-rekan kerja yang ahli di bidang IT atau guru yang sudah melakukan proses pembelajaran yang variatif. Baik, berarti Bapak akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan guru Iya. yang lainnya ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Kira-kira Pak Aan, kapan itu akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu. Semakin cepat itu sebenarnya semakin baik. Insya Allah minggu depan saya akan lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan wakil kurikulum, kemudian nanti bersama wakil kurikulum akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Oke, bagus sekali Pak Aan. Dari percakapan kita tadi, kira-kira apa yang sudah Pak Aan dapatkan? Alhamdulillah Bu, dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan agar ada perubahan terhadap rekan-rekan kerja saya ini dalam proses pembelajaran, baik secara berkolaborasi, yaitu kegiatan mentoring, pendampingan individu, atau kegiatan-kegiatan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja yang ahli di bidang IT ataupun rekan-rekan kerja guru yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran yang variatif. Oke, sekarang Bapak sudah punya gambaran Iya Bu. bagaimana cara untuk melakukan perubahan agar pembelajaran lebih bervariatif lagi. Saya tunggu kabar baik selanjutnya ya Pak ya, Iya Bu. dari cerita tadi tentang ketercapaiannya nanti. Iya. Untuk itu percakapan kita saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang diharapkan Pak Aan bisa terwujud ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih banyak untuk Ibu Marta yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan mau mendengarkan cerita saya Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya rencanakan dan insya Allah ini bisa terlaksana, bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kerja saya di sekolah tempat saya mengajar. Seperti itu Bu. Sama-sama Pak Aan. Nanti kalau mau cerita-cerita lagi langsung hubungi saya aja. Siap Bu, siap. Oke, semoga obrolan kita tadi dapat bermanfaat dan begitu juga dengan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Oke, siap Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Aan, terima kasih. Selamat siang. Baik Bu Mata, gimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Bu Lilda, tadi praktek coaching kami berjalan dengan lancar. Iya. Setelah melaksanakan observasi pada saat Ibu melaksanakan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali ke Ibu ya. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik, tadi selama coaching saya sudah melakukan praktek coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi coaching tersebut supaya coaching menemukan solusi dari permasalahannya, Bu Melda. Oke, Ibu tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai alur tirta. Dari hasil pengamatan saya juga ada beberapa catatan nih Ibu ya Bu ya. Tadi pada saat melakukan proses coaching, Ibu sudah menanyakan tujuan ya Bu ya, tujuannya apa sudah Ibu tanyakan. Terus Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk menggali dan merencanakan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ibu juga sudah menemukan atau Ibu sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilaksanakan nanti berjalan dengan baik. Pada saat Ibu melaksanakan proses coaching tadi, saya juga mengamati percakapan Ibu Bu. Di sana Ibu sudah fokus terhadap coaching
Artinya Ibu sudah bisa hadir penuh ya Bu ya. Ibu juga sudah mendengarkan aktif cerita-cerita coachingnya. Dan tentunya Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Bu Marta untuk proses coaching hari ini. Semoga kedepannya nanti Ibu lebih sukses lagi dan Ibu diberikan kemudahan pada saat melakukan coaching-coaching berikutnya ya Bu Marta ya. Terima kasih Ibu Nelda. Oke Bu, ada satu lagi nih Bu pertanyaannya Bu. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan proses coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih mendalami atau menerapkan alur tirta dalam proses coaching sehingga nanti kedepannya saya bisa melakukan praktek coaching jauh lebih baik lagi Bu Nelda. Wah luar biasa sekali Bu Marta ini. Oke Bu Marta ya, kita sudah melakukan tanya jawab terkait observasi yang saya lakukan tadi. Sekarang ini sepertinya kita cukupkan saja ya Bu ya sampai di sini ya. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses dan lebih baik lagi ya. Terima kasih Iya. Bu Nelda. Baiklah, itulah tadi praktik coaching dengan alur tirta yang sudah kami lakukan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan mendemonstrasikan praktik coaching dengan alur tirta. Saya Aan Firliansa sebagai observer dan ditemani oleh teman-teman saya. Dan saya Nelda Suryani sebagai coach. Dan saya Marta Beni Widianti sebagai coaching. Baiklah, kami akan memulai praktik coaching. Assalamualaikum Ibu Nelda, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Aan, alhamdulillah baik dan sehat Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu Nelda. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap? Insya Allah siap Pak. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Marta. Sehubungan dengan tugas saya selaku observer, saya akan membacakan rubrik penilaian pada sesi coaching nanti, di mana ada 3 poin. Pertama, prasupervisi Bu Nelda, Ya. mendiskusikan, menanyakan kompetensi coaching, menanyakan bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi, dan yang keempat itu menanyakan indikator ketercapaiannya. Selanjutnya poin supervisinya Ibu, mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat CGP melakukan coaching. Setelah supervisi itu tentunya nanti Ibu ada pasca supervisi. Poin-poinnya apa saja? Ada 3 Ibu Nelda. Pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi. Dan yang terakhir, menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan. Baik, mengenai praktik coaching yang akan Ibu Nelda lakukan, kira-kira gimana nih perasaannya? Aduh Pak, saya tergugup Pak, nervous. Karena kan ini baru pertama nih saya melakukan hal ini dengan menggunakan teknik tirta Pak. Oke, jadi ini Bu, memang coaching ini belum terbiasa ya Bu. Iya, Semoga untuk kegiatan kali ini bisa lancar dan bisa baik untuk selanjutnya. Dalam untuk Ibu ketahui, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh pada saat coaching. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira gini Ibu Nelda, yang Ibu Nelda rasakan masih kurang dari 3 kompetensi ini di bagian mana Ibu? Oh, kalau saya itu Pak di bagian presentnya Pak.
Karena kan kita harus hadir secara penuh nih, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Karena kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya juga menjadikan kesulitan bagi kita untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik ya Bu. Iya. Jadi di bagian present ya Bu, yang belum, yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Iya Pak Aan. Terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya Pak, saya mengharapkan itu bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Baik Ibu Nelda, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan tentunya bagian present nanti apakah nanti akan terlihat biasa-biasa saja atau justru meningkat dengan baik. Silakan dimulai Ibu Nelda. Baik Pak Aan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga saja nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Bu, semoga amin. Silakan Ibu Nelda. Amin. Terima kasih. Selamat siang Bu Marta. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Nelda, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nelda? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Ada apa ini Bu? Ini Bu Nelda, saya ini mau cerita dengan Ibu Nelda tentang kondisi di kelas yang saya ajar Bu. Saya akan mengajar kimia di kelas 12 Bu, di SMA. Ini saya merasa anak-anak di kelas yang saya ajar tersebut ini kurang termotivasi Bu. Mereka ini kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi menurut Ibu sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita saat hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Terus menurut Ibu sebenarnya apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang bersemangat pada saat belajar dengan Ibu? Kalau saya ingat kembali proses pembelajaran saya di kelas itu ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang bersemangat ini mungkin karena proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini masih terlalu monoton. Jadi metode yang saya gunakan ini adalah metode ceramah Bu. Sehingga murid kan mungkin karena pembelajaran ini berpusat pada guru, kemudian mereka hanya mendengarkan saja. Jadi saya tidak memberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kompetensinya gitu ya. Kemudian jadi murid ini merasa bosan. Oh gitu ya Bu. Terus kira-kira menurut Ibu sebenarnya apa yang bisa membuat murid-murid itu bisa bersemangat dan belajarnya? Saya berpikir bahwa murid ini juga ingin bersemangat ya dalam proses pembelajaran demi masa depan mereka tentunya. Saya berpikir bahwa murid itu menginginkan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Begitu Bu. Oh ya Bu, saya juga setuju dengan pendapat Ibu. Terus kira-kira menurut Ibu apa saja yang bisa murid-murid tersebut bersemangat dan terlibat aktif dalam pembelajaran? Menurut saya, untuk supaya murid itu bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, kemudian termotivasi, yang pertama akan saya lakukan itu saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Saya akan berusaha untuk menyiapkan konten-konten pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar murid. Artinya keinginan mereka itu apa? Saya berusaha untuk menyiapkan. Kemudian karena saya mengajar pelajaran kimia, tentu murid ingin mengalami pembelajaran itu sendiri. Jadi saya akan menggunakan praktikum untuk mendukung pengetahuan dari murid sehingga mereka bisa mengalami sendiri tentang pembelajaran tentang kimia tersebut, kemudian menjadikan mereka daya ingatnya lebih lama karena mereka mengalami. Jadi pembelajaran kimia itu melalui praktikum diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna untuk murid sehingga murid termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, bagus sekali Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu ya.
Iya, Ibu Nelda, terima kasih. Terus Bu, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa hal tersebut bisa berjalan dengan lancar? Saya buat komitmen akan melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi, Bu. Yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran di setiap akan masuk kelas ya. Saya buat rencananya terlebih dahulu, menyiapkan konten pembelajaran yang sesuai dengan minat murid. Kemudian saya akan mempersilahkan murid supaya tidak bosan dalam proses pembelajaran, dalam menentukan produk atau menyelesaikan tugas. Mereka bisa membuat produk yang sesuai dengan keinginan mereka, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tayangan gambar, atau yang senang menulis bisa dalam bentuk tulisan atau artikel. Gitu Bu. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Terus untuk mewujudkan rencana tersebut, kira-kira ada nggak pihak-pihak tertentu yang Ibu butuhkan dukungannya? Tentu saja saya sangat membutuhkan dukungan ya, terutama dukungan dari kepala sekolah, kemudian tak kalah penting juga dukungan dari teman-teman rekan kerja, dan juga dukungan dari murid-murid saya, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Marta ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Bu Nelda. Semoga apa yang saya harapkan, yang saya inginkan untuk keterlibatan murid ini kedepannya benar-benar terwujud. Terima kasih untuk waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid di kelas. Amin. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Nanti kalau sharing-sharingnya sudah kelihatan hasilnya ya Bu ya. Iya Bu Nelda. Oke. 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 Baik, terima kasih Bu Nelda dan Ibu Marta. Kita beri aplaus dulu untuk kegiatan praktik kucing pada saat ini. Ibu Nelda dan Ibu Marta sudah melakukan praktik kucing dengan sangat baik, di mana terlihat alur tirta pada percakapan, ada tujuan, ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik kucing yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Nelda selaku coach. Seperti ini Bu, bagaimana menurut Ibu Nelda, apakah indikator dari keberhasilan dari proses praktik kucing yang sudah Ibu lakukan kepada Ibu Marta? Menurut saya ya Pak ya, Ya. indikator keberhasilan dari coaching ini yaitu si coaching tersebut dapat menemukan dan melaksanakan rencana aksi dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Ibu Marta, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti itu Ibu Marta lakukan sendiri pada proses pembelajaran selanjutnya. Begitu ya Bu? Benar Pak. Ya. Kemudian tadi Ibu Nelda sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada potensi present atau kehadiran penuh pada saat coaching. Di sini setelah saya amati, Ibu sudah dapat melakukan itu dengan baik ya Bu. Karena dengan kita hadir penuh dan menjadi pendengar yang aktif pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ini akan membuat coaching menjadi lebih terbuka seperti tadi, menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman sehingga dapat menggali solusi dari permasalahan yang coaching hadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal untuk kedepannya. Ya betul Pak. Terima kasih Ibu Nelda selaku coach, terima kasih juga kepada Ibu Marta selaku koki atas praktik coaching hari ini dan memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi inti dari coaching sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, terima kasih. Terakhir kami ucapkan semoga praktik coaching kami bertiga hari ini bisa bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah praktik coaching dari kami bertiga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.